Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kakak Itu Official. Nah, kali ini saya akan membahas tentang katanya nasab keturunan dari Wali Songo itu sudah terputus dari zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi keturunan Wali Songo dari jalur Wali Songo itu sudah terputus ya. Jadi ulama-ulama yang mengatakan ataupun menyatakan sebagai zuriyah dari Wali Songo itu sudah terputus nasabnya yang tersambung ke Rasulullah. Itu adalah konten ataupun video yang menyatakan seperti itu. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah sudah terputus nasabnya? Itu tidak benar ya. Sampai sekarang nasab zuriyah ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai Nusantara yang tersambung ke nasab Rasulullah dari jalur Wali Songo ataupun dari penyebar agama Islam era Wali Songo itu masih ada sampai sekarang. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan ulama Nusantara itu tidak ada jalur nasab ke Rasulullah dari jalur Wali Songo. Nah, dari jalur Wali Songo itu juga merupakan said ya, ataupun keturunan atau zuriyah Nabi Muhammad. Contohnya Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, terus Sunan Kudus, terus Sunan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon. Itu juga masih ada urutan silsilah ulama-ulama Nusantara yang tersambung ke Wali Songo. Nah, kenapa kok zuriyah Wali Songo itu tidak tercatat di mana itu Robitoh Alawiyah? Ya memang karena Wali Songo itu bukan dari jalur Ba'alawi ya. Dan rata-rata Wali Songo itu dari jalur Asmatkan ya. Sunan Ampel dan ayahnya itu dari Asmatkan. Itu berada di Timur Tengah. Itu kalau nggak salah di sekitar Laut Kaspia, dekat Rusia dan dekat Persia sana. Nah, kalau dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon itu dari kalau nggak salah dari Maroko dan juga Mesir ya, dan juga Turki gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan jalur nasab ulama Nusantara itu sudah terputus nasabnya sampai ke Rasulullah, itu tidak benar. Ya memang nggak tercatat di Robitoh Alawiyah karena Wali Songo ataupun keturunan Wali Songo itu tidak dari jalur Ba'alawi. Jadi ya jangan heran kalau nasab keturunan Wali Songo itu tidak tercatat di Robitoh Alawiyah. Tapi keturunan Wali Songo itu masih ada sampai sekarang. Nah, rata-rata keturunan Wali Songo dan juga Wali Songo sendiri berdakwah di Nusantara ini tidak memakai gelar Habib ataupun Sayyid ataupun Syarif ya, kecuali Sunan Gunung Jati. Memang dari awal beliau itu adalah putra dari Raja Mesir ya, yang beristri Nyai Rara Santang, anak dari Raja Siliwangi, Prabu Siliwangi ya. Ya memang rata-rata ulama Nusantara itu, kiai-kiai Nusantara itu tidak menampakkan kenasabannya, tidak menampakkan kesaitannya. Ya memang dari leluhurnya seperti Wali Songo itu datang ke sini atau datang ke Indonesia itu syiar agama Islam tidak menampakkan kesaitannya, tidak menampakkan kenasabannya. Jadi ya jangan heran kalau ulama-ulama Nusantara itu tidak menampakkan kesaitannya, meskipun nasab beliau itu tersambung ke Wali Songo, tersambung sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kenapa kok keturunan Wali Songo itu katanya yang mengaku zuriyah Rasul dari jalur Wali Songo kok wajahnya nggak ada mirip-mirip ke Arab-Araban, misalkan hidungnya mancung dan wajahnya nggak mirip ke Arab-Araban. Nah gini loh ya, Islam datang ke Nusantara, Islam Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara ini, khususnya di Jawa, khususnya di Majapahit, di kawasan kerajaan Majapahit. Itu beliau menikah dengan orang pribumi, menikah dengan orang Majapahit, menikah dengan anak raja-raja dari kerajaan di Nusantara. Contohnya Sunan Ampel menikah dengan putri Majapahit. Terus seperti
putra beliau Sunan Bonang, Sunan Derajat itu juga sama, menikah dengan warga pribumi ataupun orang pribumi. Jadi wajar lah jika wajah beliau itu sudah nggak ada kemirip-miripan, kearap-arapan, hidungnya ya sama seperti kita, pesek, ya nggak mancung seperti orang Timur Tengah sana. Dan sampai ke kiai-kiai Nusantara itu ya rata-rata sama, menikah dengan orang lokal ataupun orang-orang yang, dan tidak menikah dengan sesama syarifah ataupun sesama keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi memang strategi dakwah Wali Songo itu sangat unik ya. Dia menyebarkan Islam, beliau menyebarkan Islam di Jawa khususnya itu selain mendekat ke masyarakat, beliau juga mendekat ke kerajaan-kerajaan. Contohnya kerajaan Majapahit dengan dipersuntingnya, dengan diperistri anak-anak raja. Jadi jangan heran keturunan zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad dari jalur Wali Songo itu kalau sekarang itu sudah nggak ada kemirip-miripan dengan orang Timur Tengah sana yang hidungnya mancung. Ya memang kalau kita tahu kalau Sayyid ataupun Habib ya yang ada di Indonesia ini yang sudah menampakkan dirinya dari jalur Ba'alawi itu rata-rata ya apa itu hidungnya mancung, wajahnya mirip Arab, ya wajar lah, soalnya beliau itu menikah harus sesama keturunan Kanjeng Nabi. Jadi beliau harus menikah dengan sesama keturunan Habib tersebut atau keturunan Rasulullah. Jadi jangan heran kalau zuriyah Rasulullah dari jalur Ba'alawi, dari Habib itu wajahnya sampai sekarang masih muka ke Arab-Arapan ya. Jadi gini loh ya, dari jalur Ba'alawi ataupun dari Habib itu disarankan atau diwajibkan untuk menikah sesama zuriyah Rasul ya. Jadi Habib menikah dengan Syarifah. Jadi Habib itu atau Sayyid keturunan dari Ba'alawi itu sangat dianjurkan menikah dengan sesama zuriyah ataupun sesama jalur dari Ba'alawi. Ataupun seperti ini, kalau ada Syarifah menikah dengan non Habib ataupun keturunan Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat dilarang ya, sangat ditentang, karena ya jadi katanya putus nasabnya seperti itu. Jadi teman-teman kalau nggak percaya zuriyah Rasul dari jalur Wali Songo itu masih ada sampai sekarang, itu juga nggak apa-apa. Yang dari jalur Wali Songo itu nggak apa-apa kalau nggak percaya, karena memang kalau jalur dari Wali Songo atau zuriyah Wali Songo itu tidak tercatat di Rabithah Alawiyah. Jadi ya nggak usah kaget lah. Tapi sampai sekarang masih ada, cuma tidak menampakkan diri atau tidak menampakkan kesaitannya. Nah itu ciri khas ulama Nusantara kok. Itu ciri khas ulama kiai-kiai Nusantara, tidak menampakkan kenasabannya seperti itu. Demikian dari saya, mungkin ada salah kata ya, tolong dikoreksi. Saling kita tuh jangan sampai terpecah belah, kita jangan sampai diadu domba, kita tetap satu Indonesia. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.